Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan video selanjutnya. Untuk video kali ini saya akan coba bahas tentang nilai eigen dan vektor eigen pada mata kuliah aljabar linier. Nah teman-teman, di sini apa itu nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Jadi nilai eigen dan vektor eigen ini adalah nilai dan vektori yang memenuhi nantinya itu adalah persamaan AX sama dengan lambda X. Nah ini, jadi ketika kita punya matrik, di mana matriknya ini adalah matrik bujur sangkar, bisa 2x2 atau 3x3 gitu ya. Kemudian ketika kita punya nilai X, ketika nilai X tersebut dikalikan dengan lambda gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu akan memenuhi persamaan AX sama dengan lambda kali X. Nah, A ini adalah vektor yang biasanya kita akan cari nilai lambdanya dan vektor eigennya gitu ya, atau nilai dan vektor eigen yang tadi kita sebutkan. Kemudian kalau X ini dinamakan dengan vektor eigen gitu ya. Nah, kemudian di sini lambdanya itu tadi nilai eigen ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen, kita lihat dulu simulasi berikut, teman-teman. Jadi di sini buktikan bahwa vektor X sama dengan 1, 2 adalah vektor eigen dari A sama dengan 1, 2, 4, 3. Lalu tentukan nilai eigennya. Nah, di beberapa soal teman-teman, vektor X yang nilai eigen vektor eigennya ini tidak diketahui gitu ya. Jadi kita cari. Nah, untuk melihat dulu contoh, kita lihat dulu di sini ya. Jadi misalnya saya punya A 1, 2, 4, 3, kemudian saya punya nilai vektor X-nya di sini 1, 2. Sama dengan di sini hasil perkalian itu kan ini perkalian matriks gitu ya, 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 2 4. Nah sama dengan hasilnya tuh 5 seperti ini. Kemudian ini 4 kali 1 4 ditambah 3 kali 2 6, hasilnya adalah 10. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah angka 5 sama 10 ini bisa kita keluarkan karena ini kan mengandung angka 5, ini kan bisa juga dikeluarkan angka 5 karena ada angka 10 tuh 2 lipatnya dari 5 gitu ya. Jadi angka 5-nya bisa kita keluarkan, 5 kali 1 2. Nah ini 5 kali 1 itu 5, 5 kali 2 itu 10. Jadi yang dimaksud dengan nilai eigen itu adalah ini gitu ya. Jadi ini adalah lambda namanya teman-teman. Jadi di sini menghasilkan A ini adalah vektor yang kita miliki di awal, X ini adalah vektor eigen, kemudian yang ini adalah nilai eigen atau lambdanya gitu ya. Kemudian ini adalah vektor eigen kita. Sehingga hasil yang kiri sama dengan hasil yang di ruas kanan seperti ini. Di beberapa soal teman-teman, ini untuk nilai vektor eigennya ini tidak akan diketahui. Biasanya dia hanya mencantumkan nilai dari vektor A-nya saja, atau namanya bebas ini ya, boleh A boleh B tergantung variabelnya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya yang diketahui hanya A-nya saja seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut ya untuk mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, pertama untuk mencari nilai eigen, teman-teman bisa menggunakan rumus determinan lambda I. Nah, di mana I ini adalah matrik identitas, teman-teman. Jadi matrik identitas ini tergantung ordonya berapa. Misalnya saya matriknya itu punya ordo 2x2, berarti matrik identitasnya itu bentuknya seperti ini. Jadi matrik identitas itu adalah matrik yang matrik yang diagonalnya bernilai 1, nah sisanya tuh 0. Kalau misalnya matriknya itu 3x3, berapa sih matrik identitasnya? Nah, maka matrik identitasnya tuh kayak gini teman-teman. Ini 1, terus 0, terus 0, 0, 1. Nah, seperti ini matrik identitas. Nah, di sini kalau untuk mencari nilai eigen, rumusnya itu adalah determinan dari lambda I dikurangi A. A ini adalah matrik dari vektor soal ya, sama dengan 0. Ini rumus awalnya. Lalu kalau untuk mencari vektor eigen gimana? Nah, untuk vektor eigen di sini rumusnya adalah lambda I min A dikali X ya. Hampir mirip dengan yang atas teman-teman, dengan yang di atas ini. Bedanya yang di atas itu tidak ada, yang di bawah tuh nggak ada determinannya. Nah, kalau yang bawah itu karena kita cari vektor eigen itu adalah tadi nilai X gitu ya. X-nya yang akan kita cari. Oke. Kita lanjutkan teman-teman ke contoh ya. Jadi saya punya soal seperti ini. Misalnya ya, carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks Q sama dengan 3, 2, min 1, 0. Nah, tadi rumus untuk mencari nilai eigen ya. Jadi kita akan coba cari untuk nilai eigennya terlebih dahulu teman-teman. Jadi rumus untuk mencari nilai eigen ini adalah determinan lambda I min A sama dengan 0.
Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman, sama dengan determinan ya dari lambda. Oke, kita tuliskan dulu seperti ini, lambda. Kemudian matrik identitas, karena matriknya itu adalah 2 kali 2, maka di sini identitasnya berarti 1 0, kemudian 0 1 seperti ini. Nah, dikurangi A, karena di sini namanya Q ya nggak apa-apa ya, ini variabel bebas, berarti kita tulis matrik Q-nya di sini 3 2 min 1 0. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sehingga kita peroleh di sini, kita jabarkan determinan dari, nah kita tulis nih lambda kali 1, berarti di sini kan lambda gitu ya, lambda kali 0 0. Prosesnya lambda kali 0 0, lambda kali 1 lambda. Nah, seperti ini. Dikurangi, nah dikurangi 3 2 min 1 0. Nah, seperti ini teman-teman. Sama dengan kita lanjutkan lagi determinan dari, nah lambda dikurang 3 kita tulis apa adanya, lambda min 3 seperti ini. 0 min 2 berarti kita tulis min 2, kemudian 0 min 3 0 min 1 ya di sini ya, berarti di sini 0 dikurangi min 1, berarti di sini kita peroleh hasilnya adalah plus 1 ya. Oke, plus 1. Kemudian di sini, kemudian di sini kita peroleh teman-teman untuk yang lambda min 0, berarti di sini kita peroleh hasilnya adalah lambda. Oke, seperti ini ya, sehingga diperoleh untuk determinannya. Determinan ini kan kemarin menggunakan metode Sarus ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa kalikan seperti ini, silang. Jadi lambda min 3 dikalikan dengan lambda gitu ya, kemudian dikurangi dengan hasil yang kali ke samping ini, min 2 kali 1 min 2, sehingga diperoleh hasilnya itu adalah lambda kali lambda, lambda kuadrat, lambda kali min 3 lambda, kemudian min kali min jadinya plus 2. Nah, seperti ini. Sekarang teman-teman, untuk memperoleh berapa sih nilai lambdanya ya, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan dua cara. Di sini kan kita punya persamaannya seperti ini ya. Jadi lambda kuadrat min 3 lambda plus 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan ini bisa dengan cara memfaktorkan gitu ya. Jadi memfaktorkan itu artinya teman-teman bisa mencari nilai lambda dengan perkiraan. Karena di sini ada lambda kuadrat ya, kita tulis lambda. Nah, untuk mencari nilai di sini dan di sini teman-teman bisa dengan perkiraan seperti ini, pemfaktoran tuh berapa kali berapa harus menghasilkan angka 2. Nah, kalau dikali harus dapat angka 2, tapi kalau dijumlah harus dapat angka min 3. Jadi nanti ini kalau dijumlah harus dapat min 3. Nah, kalau misalnya angka seperti ini berarti kita bisa ambil angka 1 dan angka 2. Nah, di sininya kita buat minus. Kenapa? Karena min 1 dikali min 2 itu adalah plus 2. Min 1 ditambah min 2 itu adalah min 3. Nah, ini namanya rumus pemfaktoran teman-teman. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 1, yang ini lambda sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dengan proses pemfaktoran, teman-teman juga bisa menggunakan namanya rumus ABC. Nah, rumus ABC ini bisa menggunakan seperti ini. Ini kan persamaannya A kuadrat min 3 lambda plus 2 gitu ya. Nah, maka di depan angka lambda ini ada angka 1, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa masukkan ke rumus ABC-nya seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, nanti akan diperoleh lambdanya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita anggap saja udah memperoleh nilai eigen ya, teman-teman. Jadi nilai eigen kita ada 2, di mana lambdanya itu sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Nah, inilah nilai eigen yang kita peroleh gitu ya dari matriks soal yang di atas ini gitu. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya yang akan kita cari itu adalah vektor eigen. Nah, untuk vektor eigen ini seperti apa? Oke, sekarang kita akan mencari vektor eigen ya. Jadi vektor eigen ini diperoleh dari mana ya? Nah, ini adalah rumus untuk mencari
vektor agent. Jadi tadi di atas sudah dijabarkan, jadi ada lambda I dikurangi A dikalikan dengan X gitu ya. Nah, tadi kita udah peroleh teman-teman ya. Jadi untuk mencari vektor agent, nah ini vektor agent berarti kita bisa buat sama dengan lambda ya, yang tadi ya. Lambdanya itu kita tulis dulu kalau mau manual seperti ini, lambda I-nya kan tadi 1001 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan vektor yang tadi, soalnya nih, soalnya berapa ya? Kita lihat dulu yang atas tadi soalnya. Oke, sebentar. 32 min 10 ya. Oke, 32 min 10. Kita tulis 32 min 10. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan X gitu ya, karena ini dua ini ya, matrik ordo 2 kali 2, berarti kita buat di sini kali X1 sama X2. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, oke. Sama dengan berarti nolnya juga di sini 2 kali 2 ada 2 gitu ya untuk S1 dan X2. Nah, tinggal kita jabarkan. Berarti vektor agentnya itu adalah lambda kali 1, ini sama dengan yang di atas sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau langsung bisa lambda kali 1 lambda dikurangi 3 berarti lambda min 3. Kemudian ini lambda kali 0 min 2 berarti min 2. Lambda kali 0 dikurangi min 1 berarti di sini 1. Kemudian lambda kali 1 kemudian dikurangi 0 berarti di sini lambda. Nah, seperti ini sama dengan yang di atas tadi teman-teman ya. Kemudian kali X1 dan X2 seperti ini, sama dengan 0 dan 0 seperti ini teman-teman. Nah, sehingga di sini kita peroleh sama dengan ini untuk lambda ya, untuk lambda sama dengan 1. Tadi kan lambdanya itu ada 2 ya teman-teman. Jadi lambda yang kita punya itu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Kita akan coba untuk lambda sama dengan 1 dulu gitu ya. Jadi kalau lambda sama dengan 1 berarti ini kita ganti dengan angka 1. Jadi lambda sama dengan 1 berarti ini kita ganti dengan angka 1. 1 dikurangi 3 berarti di sini min 2. Ini min 2-nya tetap, kemudian 1-nya tetap. Ini lambdanya kita ganti dengan 1. Ya, jadi kita tulis seperti ini. Nah, kali X1 kemudian X2 sama dengan, nah di sini kita tulis 0 ya. Kemudian kita jabarkan nih, min 2 kali X1 berarti min 2X1, yang ini ditambah min 2 kali X2 jadi min 2X2 gitu ya, sama dengan 0 berarti ini ya teman-teman. Kemudian yang bawah 1 kali X1 X1 kemudian ditambah 1 kali X2 X2. Nah, ini juga sama dengan 0. Nah, saya buat ke kanan aja ya sama dengannya ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berarti X1 itu adalah sama dengan X2 minus ya, minus X2. Nah, seperti ini. Kalau kita misalkan teman-teman ya, jadi misal nih saya buat, nah ke sini misalkan nih X2 ini adalah variabel S gitu ya. Maka di sini kita peroleh untuk matriknya itu adalah X2-nya itu kan di bawah ya posisinya, ini adalah S. Nih misalnya ini adalah S. Maka X1 itu adalah min S. Jadi di sini adalah min S. Sehingga nilai vektor agentnya itu adalah ini min 1, yang bawah 1. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi diperoleh hasilnya itu adalah vektor agentnya min 1 dan 1 ketika nilai lambdanya sama dengan 1. Nah, kita bisa buktikan teman-teman apakah nilai lambda dan apakah nilai agent dan vektor agent ini sudah betul atau belum. Teman-teman bisa masukkan ke persamaan awal tadi, di mana AX itu harus sama dengan lambda X. Nah, AX ini yang mana? A itu adalah tadi vektor yang ini, coba kita masukin ya, 3 gitu ya, kemudian 2, kemudian min 1 dan 0. Ini yang di soal ya teman-teman ya, yang vektor key. Kemudian dikalikan dengan X, X-nya itu kan ini ya, min 1, 1. Kemudian katanya harus sama dengan lambda kali X, dimana lambdanya itu kan tadi diperoleh 1 ya untuk yang pertama, dikalikan dengan X, X-nya yang ini tetap min 1 dan 1. Nah, sehingga diperoleh di sini 3 kali min 1, di sini berarti min 3 gitu ya. Min 3 ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian yang sebelah untuk yang bawahnya ya, min 1 kali min 1, di sini 1 ditambah 0 kali 1, 0. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan yang ruas kanan 1 kali min 1, min 1, 1 kali 1, 1. Nah, kita jabarkan lagi nih.
min 3 ditambah 2 ini kan artinya min 1, kemudian yang bawah yang ini 1. Nah kalau kita lihat ini sudah sama, yang kanan juga min 1 1. Artinya untuk vektor 32 min 10, matrik 32 min 10 ini gitu ya, dengan lambda sama dengan 1 dan nilai vektor agennya min 1 1 ini sudah terbukti benar gitu teman-teman ya. Nah, yang baru kita kerjakan ini baru yang nilai vektor agent yang nilainya itu adalah lambda sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana dengan yang nilai lambda sama dengan 2? Nah, untuk lambda sama dengan 2, kita juga harus cari caranya sama. Kita masukkan lambda sama dengan 2 ini ke persamaan yang di sini gitu ya. Yang ini nih, yang ini. Jadi, saya jabarkan seperti ini, teman-teman. Kita lihat di bawah ya. Jadi untuk lambda sama dengan 2 kita akan jabarkan seperti berikut di bawah ini. Nah kita lihat, nah ini persamaan kita ya. Jadi tadi ini adalah hasil dari lambda I gitu ya, dikurangi dengan A seperti ini. Nah untuk lambda sama dengan 2 berarti 2 ini kita masukkan ke sini sehingga diperoleh nanti di sini 2 dikurangi 3 min 1. Kemudian ini tetap min 2, yang ini tetap 1, yang bawah kita ganti angka 2. Nah, setelah kita peroleh, kita kalikan dengan X ya, X1, X2, karena yang mau kita cari adalah nilai X sama dengan 0, 0, seperti ini. Kita kalikan seperti biasa ke dalam ya, min 1 kali X1, min X1, min 2 kali X2, min 2X2. Yang bawah 1 kali X1, di sini X1, ini sebenarnya 0 ya teman-teman. Kemudian ditambah 2 kali X2 berarti 2X2. Kita ambil salah satu, saya ambil yang bawah aja ya. Jadi di sini berarti X1 sama dengan min 2X2. Nah, sama kayak tadi, misal ya saya buat gitu ya, X2-nya sama dengan S. Maka untuk X1-nya berarti sama dengan min 2S. Sehingga kita peroleh seperti ini, X2-nya kan S. Maka di sini X1-nya min 2S sehingga diperoleh vektor agentnya itu adalah min 2 dan 1 seperti ini. Oke, kita akan coba buktikan teman-teman. Buktikan ya, kita masukkan ke rumus awal tadi. AX sama dengan lambda kali X. Nah ini adalah rumus pembuktian yang di awal tadi ya, di slide pertama tadi. Nah A-nya ini kita masukin lagi yang tadi soal ya. Yang tadi soal itu yang matriki ya, yang ini 32 min 1 0. Nah ini kita masukkan 32 min 1 0. Kemudian matrik X-nya kita masukkan yang ini min 2 1 ya, min 2 1. Kemudian sama dengan lambda. Lambdanya kan ini ya, kita ambil yang 2 ya. Berarti 2 kali ya X-nya kan tetap metrik yang ini ya, kita ambil 2 sama 1. Nah sehingga di sini diperoleh 3 kali min 2 di sini berarti min 6 ditambah 2 kali 1 2. Nah kemudian yang bawah min 1 kali min 2 jadinya positif 2, 0 kali 1 ditambah ini 0. Oke, sama dengan yang ruas kanan kita lihat 2 kali min 2 di sini min 4, 2 kali 1 2. Kita lihat lagi yang ruas kiri teman-teman, min 6 ditambah 2 adalah min 4, yang bawah 2 tambah 0 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh gitu ya, sehingga kita peroleh untuk lambda sama dengan 2 nilai vektor agent adalah min 2 sama 1. Nah seperti ini teman-teman, untuk mencari nilai agent dan vektor agent beserta pembuktiannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.